Di banyak daerah di Indonesia, ular piton biasanya dikenal sebagai penghuni hutan, kebun, rawa atau area semak belukar yang jarang dijamah manusia. Namun di balik anggapan tersebut, ada sejumlah orang yang justru memilih memelihara ular piton di lingkungan rumah mereka. Bukan piton berukuran kecil yang biasa dijumpai di toko reptil, melainkan ular-ular berukuran besar yang panjangnya bisa mencapai beberapa meter dan memiliki bobot puluhan hingga ratusan kilogram. Bagi sebagian orang, pemandangan seseorang yang duduk santai di teras rumah ditemani oleh piton raksasa tentu terdengar tak biasa. Namun bagi para penghobi reptil, ular-ular ini justru dianggap sebagai hewan peliharaan yang menarik, memiliki karakter unik dan membutuhkan perawatan yang khusus. Melalui media sosial, kanal video hingga berbagai pemberitaan lokal, beberapa nama pemilik piton raksasa di Indonesia pun mulai dikenal luas karena kedekatan mereka dengan reptil berukuran luar biasa tersebut. Ada yang menjadikannya sebagai hobi, sarana edukasi hingga bagian dari aktivitas pembuatan konten yang menarik perhatian jutaan penonton di internet. Di video kali ini, kita akan membahas sejumlah sosok yang dikenal memiliki ular piton berukuran raksasa di rumahnya. Dari kebanyakan konten reptil yang beredar di media sosial Indonesia, nama Mang Aif mulai dikenal luas karena keberaniannya memelihara ular piton berukuran raksasa di lingkungan rumah bersama keluarganya. Melalui akun Instagramnya, ia sering memperlihatkan aktivitas sehari-harinya bersama sejumlah ular sanca batik yang memiliki ukuran jauh di atas rata-rata ular peliharaan biasa. Konten-konten tersebut menarik perhatian publik karena memperlihatkan interaksi yang tak lazim, yang dimana ular piton berukuran sangat besar berada di dalam rumah, sementara anggota keluarga yang lain terlihat beraktivitas di sekitarnya tanpa menunjukkan rasa takut yang berlebihan. Ciri khas utama yang membuat Mang Aif dikenal adalah koleksi ular sanca batik berukuran besar yang sering disebut netizen sebagai ular monster. Dalam berbagai unggahan video, beberapa ular tampak memiliki tubuh yang sangat tebal dengan panjang yang diperkirakan mencapai beberapa meter. Sanca batik sendiri memang dikenal sebagai salah satu spesies ular terpanjang di dunia. Bahkan dalam kondisi tertentu spesies ini dapat tumbuh hingga lebih dari 6 meter dan bahkan terdapat laporan individu yang panjangnya melebihi 7 meter. Ukuran tubuh ular yang dipelihara Mang Aif menjadi daya tarik tersendiri karena sebagian besar penghobi reptil umumnya memelihara ular dengan ukuran yang lebih mudah ditangani. Menurut informasi yang beredar di media sosial, sebagian ular yang dipelihara Mang Aif disebut berasal dari proses evakuasi atau rescue. Ular-ular tersebut sebelumnya ditemukan di area pemukiman atau lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik dengan warga. Fenomena seperti ini memang cukup sering terjadi di Indonesia, yang dimana ular piton kerap memasuki kandang ternak, kebun maupun lingkungan rumah warga karena mencari makanan atau tempat berlindung. Berbagai laporan media menunjukkan bahwa ular piton besar sering ditemukan di sekitar pemukiman dan kemudian dievakuasi oleh petugas atau warga. Bagi sebagian penghobi reptil, ular hasil evakuasi kemudian dirawat dan dipelihara agar tak dibunuh oleh masyarakat yang khawatir terhadap keberadaannya. Salah satu aspek yang paling sering menjadi sorotan publik adalah bagaimana keluarga Mang Aif terlihat terbiasa berada di dekat ular-ular raksasa tersebut. Dalam berbagai video ular-ular yang dipeliharanya, terlihat relatif tenang dan terbiasa disentuh maupun dipindahkan oleh pemiliknya. Para pemerhati reptil umumnya mengingatkan bahwa perilaku tenang tak selalu berarti ular telah kehilangan insting alaminya. Banyak orang mengira ular piton dapat menjadi jinak seperti anjing atau kucing. Secara ilmiah, kondisi tersebut tak sepenuhnya tepat. Ular tak mengalami proses domestikasi seperti hewan peliharaan tradisional. Yang terjadi biasanya adalah proses habituasi, yaitu ular menjadi terbiasa dengan keberadaan manusia karena sering ditangani dan berada dalam lingkungan yang sama dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, ular mungkin menjadi lebih tenang, lebih jarang menunjukkan perilaku defensif, dan lebih mudah dipindahkan. Namun ular tetap merupakan predator dengan naluri alami yang tak sepenuhnya hilang. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, keberaniannya memelihara ular piton berukuran raksasa serta interaksi keluarganya dengan hewan-hewan tersebut menjadikannya berbeda dari kebanyakan kreator konten reptil lainnya.
Bagi sebagian orang, konten tersebut dianggap sebagai bentuk edukasi mengenai reptil dan pentingnya penyelamatan ular dari konflik dengan manusia. Namun bagi sebagian lainnya, keberadaan ular berukuran raksasa di dalam lingkungan rumah tetap dipandang sebagai aktivitas yang memiliki resiko tinggi. Fenomena Mang Aif menunjukkan bagaimana media sosial telah mengubah hobi memelihara reptil menjadi tontonan yang menarik perhatian jutaan orang, sekaligus membuka diskusi mengenai konservasi, penanganan satwa liar, dan batas keamanan dalam memelihara predator berukuran raksasa. Di tengah maraknya konten digital yang mengandalkan sensasi untuk menarik perhatian, hadir kisah unik dari Subang, Jawa Barat. Seorang konten kreator yang akrab disapa Kang Supri dan dikenal luas melalui akun Pri Putra Naja berhasil mencuri perhatian ratusan ribu pengguna media sosial berkat kedekatannya dengan seekor ular sanca kembang raksasa bernama Yana. Bukan sekedar menampilkan atraksi bersama reptil berukuran besar, Kang Supri menghadirkan konten yang syarat edukasi. Melalui berbagai unggahannya, ia menunjukkan bahwa ular piton dapat hidup berdampingan dengan manusia secara aman apabila dirawat dengan pemahaman yang baik, kesabaran, dan tanggung jawab. Hubungan antara Kang Supri dan Yana tak terjalin dalam waktu yang singkat. Ular tersebut telah dirawat sejak masih berukuran kecil hingga kini tumbuh menjadi sanca kembang berukuran yang sangat besar. Selama kurang lebih 9 tahun, Kang Supri mendampingi pertumbuhan Yana dengan perawatan yang konsisten. Berkat proses pemeliharaan jangka panjang tersebut, Yana dikenal memiliki karakter yang relatif tenang saat berinteraksi dengan pemiliknya. Penampilan Yana yang kini memiliki panjang lebih dari 5 meter menjadikan salah satu daya tarik utama dalam konten-konten yang dibagikan oleh Kang Supri. Melalui akun media sosial Pri Putra Naja, Kang Supri secara rutin membagikan berbagai aktivitas kesehariannya bersama Yana. Mulai dari proses pemberian pakan, memandikan ular di halaman rumah, hingga memperlihatkan teknik penanganan yang aman. Konten-konten tersebut tak hanya menonjolkan ukuran Yana yang besar, tetapi juga menyampaikan berbagai informasi penting mengenai pemeliharaan reptil. Beberapa pesan edukatif yang sering disampaikan, diantaranya adalah memahami karakter ular, termasuk mengenali bahasa tubuh dan tanda-tanda ketika hewan mengalami stres, mengutamakan keselamatan, karena interaksi dengan reptil besar memerlukan pengalaman, ketenangan, dan kehati-hatian. Dan juga pentingnya manajemen kandang, seperti menjaga kebersihan, sanitasi, dan menyediakan ruang gerak yang memadai bagi hewan. Seiring meningkatnya popularitas akun Pri Putra Naja, nama Yana pun semakin dikenal di kalangan pecinta satwa eksotis di Indonesia. Setiap unggahan baru yang menampilkan Yana hampir selalu mendapatkan perhatian besar dari para pengikutnya. Kolom komentar sering dipenuhi berbagai tanggapan dari netizen yang mengaku terkejut sekaligus terpukau melihat kedekatan antara Kang Supri dan ular peliharaannya. Bagi banyak penggemar, Yana bukan lagi sekedar hewan peliharaan, melainkan telah menjadi ikon yang identik dengan konten edukasi reptil yang dibangun oleh Kang Supri. Melalui konsistensinya dalam menghadirkan konten yang informatif dan bertanggung jawab, Kang Supri menunjukkan bahwa edukasi mengenai satwa eksotis dapat dikemas secara menarik tanpa harus mengandalkan sensasi berlebihan. Kisahnya bersama Yana menjadi contoh bagaimana pemahaman terhadap satwa dapat menunjukkan rasa hormat, kepedulian, dan apresiasi terhadap keberagaman makhluk hidup di sekitar kita. Tak banyak orang yang memilih memelihara ular sanca sebagai teman sehari-hari, apalagi jika ukuran ular tersebut jauh lebih besar dari kebanyakan ular peliharaan pada umumnya. Namun itulah yang dilakukan Abdul Aziz Albar, konten kreator asal Cipendewi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di media sosial,
Pria ini lebih dikenal melalui konten-kontennya yang berpusat pada seekor ular sanca batik yang ia panggil dengan si Abo. Bagi sebagian orang, melihat ular sebesar itu mungkin cukup membuat bulu kuduk merinding. Namun bagi Abdul Aziz Albar, si Abo justru sudah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Dalam berbagai video yang ia unggah, si Abo terlihat ikut menemani aktivitas di sekitar rumah, area persawahan, hingga saluran irigasi. Kadang ular tersebut tampak beristirahat di bawah gubuk sederhana di tengah sawah. Di kesempatan lain, si Abo terlihat sedang diberi makan atau diajak berpindah lokasi oleh pemiliknya. Salah satu video yang cukup menarik perhatian memperlihatkan si Abo sedang menyantap mangsa berukuran besar. Pada unggahan tersebut, Abdul Aziz Albar menuliskan caption singkat, "Si Abo makan besar." Caption sederhana itu semakin menegaskan bahwa ular tersebut memang memiliki tempat khusus dalam kehidupan dan kontennya. Keunikan hubungan antara manusia dan ular inilah yang membuat banyak orang penasaran. Tak sedikit warganet yang mengikuti akun tersebut hanya untuk melihat perkembangan si Abo dari waktu ke waktu. Meski sering disebut sebagai ular raksasa oleh para pengikutnya, yang paling menarik sebenarnya bukan hanya ukuran tubuh si Abo. Daya tarik utama akun ini justru terletak pada bagaimana seekor sanca batik menjadi bagian dari cerita keseharian sebuah keluarga di pedesaan Jawa Barat. Latar video-video Abdul Aziz Albar juga jauh dari kesan mewah. Hamparan sawah, jalan setapak, saluran air hingga gubuk bambu menjadi pemandangan yang berulang kali muncul dalam unggahannya. Nuansa pedesaan tersebut membuat kontennya terasa lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini akun Abdul Aziz Albar telah diikuti ratusan ribu pengguna media sosial. Ribuan video dan foto telah dibagikan yang sebagian besar menampilkan si Abo sebagai tokoh utama. Di tengah banyaknya konten kreator yang berlomba mencari sensasi baru, Abdul Aziz Albar justru menemukan identitasnya melalui sesuatu yang tak biasa, yaitu persahabatan dengan seekor ular sanca raksasa bernama si Abo. Bagi para pengikutnya, si Abo bukan sekedar reptil berukuran raksasa. Ia telah menjadi ikon yang membuat nama Abdul Aziz Albar dikenal luas di dunia maya. Seorang warga desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, bernama Nur Hasin, dikenal luas karena hobinya yang tak biasa, yaitu memelihara ular piton berukuran raksasa di rumahnya. Kedekatannya dengan reptil tersebut bahkan membuatnya dijuluki sebagai manusia ular asal Probolinggo oleh sejumlah media lokal. Menurut laporan media lokal pada tahun 2018, Nur Hasin memelihara beberapa ekor ular sanca atau piton dengan ukuran yang cukup besar. Ular-ular tersebut memiliki panjang antara sekitar 3 hingga 5 meter dengan bobot yang bervariasi. Sebagian ular diperoleh melalui pembelian, sementara sebagian lainnya didapat dari hasil tangkapannya sendiri. Ada pula ular yang telah dipeliharanya selama bertahun-tahun. Bagi Nur Hasin, ular bukan sekedar hewan peliharaan. Ia menganggap reptil-reptil tersebut sebagai bagian dari keluarganya. Kedekatan emosional inilah yang membuatnya mampu berinteraksi dengan ular-ular tersebut secara tenang dan percaya diri. Kecintaannya terhadap ular bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba. Nur Hasin mengaku telah menyukai dan memelihara berbagai jenis ular sejak masih remaja. Seiring berjalannya waktu, minat tersebut berkembang menjadi hobi yang terus ia tekuni hingga dewasa. Berbeda dengan banyak orang yang merasa takut saat melihat ular, Nur Hasin justru merasa nyaman berada di dekat hewan melata tersebut. Baginya, ular dapat menjadi sahabat selama dirawat dan diperlakukan dengan baik. Dalam berbagai pemberitaan, Nur Hasin menjelaskan bahwa salah satu kunci menjinakkan ular adalah perawatan yang rutin dan konsisten. Selain memberikan makanan secara teratur, ia juga memandikan ular-ular peliharaannya secara berkala. Menurutnya, perhatian dan perlakuan yang baik membantu membuat ular menjadi lebih tenang dan terbiasa dengan kehadiran manusia. Karena telah terbiasa berinteraksi dengannya, beberapa ular peliharaan tersebut bahkan sering dikeluarkan dari kandang sehingga dapat dilihat oleh warga yang datang berkunjung. Keunikan Nur Hasin tak hanya terletak pada hobinya yang memelihara ular.
Anggota keluarganya juga memiliki ketertarikan yang sama terhadap reptil tersebut. Istri, menantu, cucu hingga kerabat dekatnya diketahui tak takut berinteraksi dengan ular-ular peliharaan keluarganya. Kondisi ini membuat masyarakat sekitar menjuluki mereka sebagai keluarga ular. Salah satu kisah yang paling menarik perhatian adalah kebiasaan cucunya yang masih berusia sekitar 9 tahun pada saat itu. Sang cucu dikabarkan sering bermain dan bahkan berbaring di dekat ular piton peliharaan keluarga karena sudah terbiasa melihatnya sejak kecil. Meski memelihara ular berukuran besar terdengar menakutkan bagi sebagian orang, warga sekitar justru tak terlalu merasa terganggu. Banyak anak-anak dan tetangga yang datang untuk melihat koleksi ular milik Nur Hasin. Dengan pengawasan yang ketat, keberadaan ular-ular tersebut bahkan dianggap sebagai sarana edukasi agar masyarakat lebih mengenal reptil dan tak selalu memandang sebagai hewan yang harus dibasmi. Beberapa warga menilai hobi Nur Hasin memberikan pengalaman baru bagi anak-anak untuk mengenal satwa secara langsung. Dan kehadiran ular-ular tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri di lingkungan tempat tinggalnya. Kisah Nur Hasin ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan satwa dapat terbentuk melalui pengetahuan, pengalaman, dan perawatan yang tepat. Meski ular tetap merupakan hewan liar yang membutuhkan penanganan khusus, Nur Hasin berhasil membangun citra berbeda tentang reptil yang selama ini identik dengan rasa takut. Berkat dedikasinya memelihara piton di rumah dan melibatkan seluruh keluarganya dalam hobi tersebut, ia pun dikenal luas sebagai manusia ular, sekaligus kepala dari keluarga ular Probolinggo. Di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen terdapat nama yang cukup dikenal di kalangan pecinta reptil. Ia adalah Munding Aji, seorang peternak ular piton yang memelihara koleksi ular berukuran raksasa di area rumahnya. Sosoknya kerap menjadi sorotan karena keberaniannya yang hidup berdampingan dengan puluhan ular piton yang sebagian berukuran sangat besar. Menurut berbagai laporan media, ketertarikan Munding Aji terhadap ular sudah dimulainya sejak sekitar 1 dekade sebelum dirinya dikenal luas. Awalnya ia hanya memelihara seekor ular berukuran kecil. Seiring berjalannya waktu, koleksinya terus bertambah hingga mencapai lebih dari 10 ekor ular piton dengan ukuran yang sangat besar. Berbeda dengan sebagian besar orang yang menghindari reptil besar, Munding Aji justru mempelajari karakter, perilaku, dan kebutuhan ular secara mendalam. Pengetahuan tersebut membuatnya mampu merawat ular-ular berukuran raksasa dengan aman di lingkungan rumahnya. Ular-ular yang dipelihara Munding Aji didominasi oleh Piton reticulatus, yaitu salah satu spesies ular terpanjang di dunia. Beberapa ekor memiliki panjang antara 4 hingga 10 meter dengan bobot yang dapat mencapai ratusan kilogram. Yang paling terkenal adalah seekor piton bernama Rambo. Ular ini disebut sebagai koleksi pertama sekaligus salah satu yang terbesar. Dalam laporan media, Rambo memiliki panjang sekitar 8 hingga 10 meter dengan berat mendekati 300 kilogram. Selain Rambo, beberapa ular lainnya juga memiliki nama tersendiri. Salah satunya adalah Syahrini, piton yang dikenal memiliki karakter relatif jinak dan bahkan pernah menarik perhatian pengunjung yang menawar ular tersebut dengan harga tinggi. Keunikan koleksi ular raksasa membuat rumah Munding Aji sering dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Banyak pengunjung yang datang hanya untuk melihat langsung ukuran ular-ular tersebut. Sebagian pengunjung bahkan ingin berfoto bersama ular-ular raksasa tersebut. Kandang-kandang ular dibuat secara terpisah dan dilengkapi dengan pengaman sehingga interaksi antara pengunjung dan hewan dapat berlangsung dengan aman. Menurut sejumlah laporan, warga sekitar termasuk anak-anak sudah terbiasa melihat keberadaan ular-ular tersebut sehingga tak lagi merasa takut seperti kebanyakan orang. Salah satu hal yang paling menarik perhatian media adalah bagaimana keluarga Munding Aji hidup berdampingan dengan ular-ular berukuran raksasa tersebut. Meski terdengar ekstrim, keluarganya mengaku sudah terbiasa dengan keberadaan reptil tersebut di lingkungan rumah. Munding menjelaskan bahwa setiap ular memiliki karakter yang berbeda. Ada yang aktif dan responsif, dan ada pula yang lebih tenang. Karena memahami perilaku masing-masing individu, ia dapat mengelola dan merawat mereka dengan lebih aman. Merawat piton raksasa tentu membutuhkan perhatian khusus. Menurut Munding, ular-ular berukuran sangat besar tak perlu makan setiap hari.
Seekor piton berbobot sekitar 200 kg dapat diberi makan hanya sebulan sekali dengan jumlah pakan yang cukup banyak. Ia juga menekankan pentingnya jadwal pemberian pakan yang teratur agar ular tak mengalami stres atau menunjukkan perilaku agresif akibat lapar. Selain pakan, kebersihan kandang, kondisi suhu dan kesehatan ular juga menjadi aspek penting dalam pemeliharaan reptil berukuran besar tersebut. Selain dikenal sebagai pemilik piton raksasa, Munding Aji juga sering memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku ular. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar ular sebenarnya akan menghindari manusia jika tak merasa terancam. Menurutnya, ular yang masuk ke pemukiman seringkali disebabkan oleh perubahan habitat atau pencarian makanan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tak langsung membunuh ular yang ditemukan di sekitar rumah, melainkan berusaha mengevakuasinya dengan aman atau meminta bantuan pihak yang berpengalaman. Kisah Munding Aji ini menjadi salah satu contoh unik komunitas pecinta reptil di Indonesia. Di saat banyak orang menganggap ular sebagai hewan yang menakutkan, ia menunjukkan bahwa dengan pengetahuan, pengalaman dan penanganan yang tepat, ular piton dapat dipelihara secara bertanggung jawab. Namun demikian, ular piton tetap merupakan predator kuat yang membutuhkan penanganan profesional dan tak cocok dipelihara sembarangan oleh masyarakat umum. Munding Aji dari Pejagoan Kebumen merupakan salah satu pemelihara ular piton raksasa paling terkenal di Indonesia. Koleksinya yang terdiri dari belasan piton berukuran jumbo, termasuk Rambo dan Syahrini, telah menarik perhatian media nasional dan ribuan pengunjung. Selain menjadi hobi unik, aktivitasnya juga berkontribusi pada edukasi masyarakat mengenai reptil dan pentingnya memahami perilaku ular secara ilmiah. Di tengah kehidupan masyarakat pedesaan yang cenderung sederhana di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terdapat sebuah kisah unik yang menarik perhatian banyak orang, yaitu seorang perempuan bernama Rika Fitri yang dikenal luas dengan julukan Ratu Ular. Julukan ini bukan sekedar sensasi, melainkan cerminan dari kehidupan sehari-hari yang benar-benar berdampingan dengan hewan yang oleh banyak orang dianggap berbahaya. Di dalam rumahnya, Rika memelihara sedikitnya 17 ekor ular piton dengan berbagai jenis dan ukuran, menjadikan rumahnya bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga semacam mini reptile house yang ia kelola sendiri. Kecintaan Rika terhadap ular tak muncul tiba-tiba. Sejak kecil, ia sudah memiliki rasa penasaran terhadap hewan-hewan melata, terutama reptil. Namun pada saat itu, ketertarikan tersebut masih sebatas rasa ingin tahu biasa. Perubahan besar terjadi ketika ia mulai beranjak dewasa. Sekitar tahun 2020, Rika mulai serius menekuni hobi tersebut dengan membeli seekor ular piton jenis Golden Child. Dari satu ekor inilah, ia mulai belajar tentang cara merawat, memberi makan hingga memahami perilaku ular. Seiring waktu hobinya berkembang, ia mulai menambah koleksi ular dari berbagai jenis termasuk sanca kembang, piton albino, piton ivory, piton tiger dan beberapa jenis hasil persilangan. Dalam waktu relatif singkat, jumlah koleksinya meningkat hingga mencapai 17 ekor ular piton yang kini ia rawat sendiri di rumahnya. Bagi orang awam, membayangkan 17 ekor piton di dalam rumah tentu terasa menakutkan. Namun bagi Rika, semua ular tersebut sudah diatur dalam sistem perawatan yang cukup rapi. Setiap ular ditempatkan dalam kandang khusus berbahan kaca dan kayu yang tertutup rapat, sehingga ular-ular tersebut tak dapat berkeliaran bebas di dalam rumah. Kandang-kandang tersebut disusun dalam satu ruangan khusus yang memang ia desain sebagai area reptil. Rika memiliki rutinitas ketat dalam perawatan. Ia membersihkan kandang setiap hari dari kotoran dan sisa pakan, mengganti air minum secara rutin, memandikan ular setiap beberapa hari sekali, mengontrol suhu dan kelembapan ruangan, memastikan kondisi kesehatan setiap ular tetap stabil. Meski terlihat ekstrim, Rika mengaku bahwa kunci utama dalam memelihara piton adalah konsisten dan pemahaman terhadap karakter hewan tersebut. Merawat 17 ekor piton bukanlah hal yang murah. Salah satu pengeluaran terbesar Rika adalah untuk pakan. Ular piton umumnya diberi makan berupa ayam atau tikus.
Dalam kasus Rika, konsumsi pakan bisa mencapai 15 hingga 20 ekor ayam per minggu, tergantung ukuran dan nafsu makan ular. Satu piton besar bisa menghabiskan 1 hingga 2 ekor ayam sekali makan. Jika dihitung secara bulanan, biaya pakan bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, belum termasuk biaya perawatan kandang dan peralatan pendukung. Namun bagi Rika, biaya tersebut sudah menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai sang pemilik. Menariknya, Rika tak hanya memelihara ular sebagai hobi, ia juga menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Sejak lulus SMA ketika tahun 2005, Rika sudah menekuni pekerjaan sebagai penari ular. Awalnya ia hanya tampil dengan ular sewaan di berbagai acara hiburan rakyat seperti karnaval desa, pesta rakyat, acara hiburan hajatan, dan event komunitas. Dalam pertunjukan tersebut, ia menampilkan atraksi menari bersama ular yang memadukan keberanian, kontrol, dan hiburan visual. Saat ini dengan kepemilikan 17 piton sendiri, ia tak lagi bergantung pada ular sewaan. Tarif penampilannya bisa mencapai sekitar Rp500.000 per pertunjukan tergantung lokasi dan jenis acara. Penghasilan tersebut kemudian digunakan kembali untuk membeli pakan ular, perawatan kandang, biaya transportasi event, dan perawatan kesehatan reptil. Dengan kata lain, ular bukan hanya hobi baginya, tetapi juga bagian dari siklus ekonomi yang ia bangun sendiri. Meski sudah berpengalaman hidup berdampingan dengan piton tetap memiliki resiko. Ular piton terutama yang berukuran besar memiliki kekuatan lilitan yang sangat kuat. Rika mengaku bahwa kehati-hatian adalah hal yang tak bisa ditawar. Ia selalu memastikan ular dalam kondisi tenang sebelum dibersihkan, tak melakukan interaksi saat ular lapar atau agresif, menghindari penanganan sendirian untuk ukuran ular besar, dan selalu membaca perilaku ular sebelum bertindak. Meski begitu, rasa takut tampak sudah berubah menjadi kewaspadaan profesional. Pada awalnya, keluarga Rika sempat menolak hobinya. Alasan utamanya adalah kekhawatiran terhadap keselamatannya. Namun seiring waktu, setelah melihat Rika mampu mengelola ular-ular tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, keluarga akhirnya mulai menerima. Bahkan kini keberadaan ular di rumah sudah menjadi hal yang dianggap biasa. Transformasi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dapat mengubah persepsi terhadap sesuatu yang awalnya dianggap berbahaya. Di mata warga sekitar, Rika dikenal sebagai sosok yang berani, mandiri, konsisten dengan pilihannya, dan memiliki keahlian khusus di bidang reptil. Julukan Ratu Ular pun melekat bukan hanya karena jumlah peliharaannya, tetapi juga karena kemampuannya mengendalikan dan hidup berdampingan dengan hewan yang tak biasa dipelihara oleh orang pada umumnya. Kisah Rika Fitri ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki jalan hidup yang berbeda. Bagi sebagian orang memelihara 17 ekor piton di dalam rumah mungkin terdengar ekstrim. Namun bagi Rika, ini adalah kombinasi antara hobi, pekerjaan, dan cara hidup. Di balik julukan Ratu Ular, tersimpan cerita tentang keberanian, ketekunan, dan kemampuan mengubah sesuatu yang dianggap beresiko menjadi sumber penghidupan. Fenomena memelihara ular piton raksasa di rumah memang selalu berhasil menarik perhatian publik. Bagi sebagian orang, keberadaan reptil berukuran besar ini mungkin terlihat menakutkan. Namun bagi para pemiliknya, ular piton justru menjadi hewan yang telah dirawat sejak kecil, dipahami perilakunya, dan dianggap sebagai bagian dari keseharian mereka. Meski demikian, memelihara ular piton berukuran besar tentu bukan hobi yang bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Dibutuhkan pengetahuan yang memadai, kandang yang aman, perhatian terhadap keselamatan lingkungan sekitar, serta komitmen jangka panjang. Karena ular dapat hidup selama puluhan tahun dan terus bertambah besar seiring waktu. Daftar nama yang ada di video ini menunjukkan bahwa komunitas pecinta reptil di Indonesia cukup beragam. Mulai dari penghobi reptil rumahan hingga konten kreator yang aktif memperkenalkan dunia reptil kepada masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, kisah mereka menjadi gambaran menarik tentang hubungan unik antara manusia dan salah satu predator terbesar yang dapat dipelihara di lingkungan rumah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.